Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja. BTW ini cuacanya sudah sangat tidak terkondisi ya. Banyak banget orang sakit termasuk aku. Batuk pilek gak kunjung selesai, obatku entek sak papan rak mari-mari. Pastiin kalian merawat diri. Berhubung temanya ini tentang merawat diri, jadi aku mau membahas topik yang sering kita abaikan. Padahal hari ini membahas mano, emang di mano gitu kan. Tapi sebenarnya ini harusnya jadi prioritas para pria perkasa gitu loh. Sejujurnya aku nggak peduli kamu siapa, sehebat apa kamu diranjang, seberapa jauh pengalamanmu, seberapa jauh dolanmu gitu kan. Tapi kalau kamu cuek sama juniormu, junior di sini bukan berarti adik kelas atau adik tingkat ya teman-teman. Maksudnya adalah adik Joni. Biar lebih sopan dan formal, lebih menghargai beliau, kita sebut dia junior. Jadi kalau kamu cuek sama juniormu itu kamu termasuk orang-orang yang ceroboh. Kayak lagi ceramah ya aku. Aku sejujurnya tuh muak sama cowok-cowok yang bangga-bangga aja masih nggak sadar. Padahal asetnya dia itu sedang rusak pelan-pelan. Jadi simak video ini baik-baik karena aku akan bagiin 10 hal yang jangan pernah kamu lakuin ke juniormu. Dan nomor 10-nya itu kalian sering lakuin. Yang pertama, junior adalah cerminan kesehatan. Kalau dia mulai loyo, susah bangun, rewel, itu bukan cuma urusan biasa, itu bukan cuma oh mbak dia lagi GTM. Hah? Bukan, itu bukan anggot-anggotan, enggak, tapi itu adalah sebuah alarm. Faktanya, cowok yang punya masalah ereksi itu punya resiko 14% lebih tinggi kena serangan jantung dalam 7 tahun. Ereksi yang sehat itu menandakan aliran darahnya bagus, ya kan? Karena juniormu itu nggak ada tulangnya, bener nggak? Kalau ada tulangnya itu mungkin sudah patah berkali-kali gitu loh. Dia nggak bertulang, jadi dia bisa berdiri, dia bisa bangun tegak sempurna, itu karena aliran darah. Jadi ereksi yang sehat itu aliran darahnya pasti bagus, hormonnya seimbang, syarafnya bekerja dengan baik, pikiran tenang. Jadi kalau juniormu udah ngasih kode nggak enak, rewel, kok nggak sekencang biasanya, kok nggak kayak biasanya, kok aneh. Jadi jangan pernah abaikan kode-kodenya dia. Nomor 2. Stop minum-minum ramuan apapun itu yang menjanjikan juniormu jadi lebih panjang. Ada yang bilang cuka apel, minyak kelapa, ada kasus yang masukin gotri. Pokoknya macem-macem. Apapun itu yang bikin dedek Joni, yang bikin juniormu lebih panjang, permanen, apalagi dia klaimnya permanen. Coba jangan telan itu mentah-mentah. Yang ada kalau kamu nggak meng-cross-check itu bener-bener, kamu bisa mengalami disfungsi ereksi atau juga bisa cedera gitu loh. Ada juga yang kasus-kasus pasti kalian tahu lah, kasus kayak gini jarang hype banget tapi sering berseliweran gitu loh. Ada yang tadi aku bilang masukin gotri dari lubang yang di depan itu, masang cincin, atau mungkin mikirnya kalau disedot-sedot mungkin bisa panjang ya, masuk ke galon, masuk ke peralon, apapun itu deh. Jangan pernah coba-coba. Ada yang aneh-aneh kayak gitu endingnya apa masuk UGD. Oke, bayang kira bukan masalah sakitnya ya, mungkin sakitnya ya oke lah masih tertahan gitu loh. Masih bisa minum paracetamol gitu kan. Tapi malunya, coba bayangin kamu, Mbak Adel tolong, aku pengen juniorku lebih panjang, akhirnya aku masukin ke lubang kunci misal. Terus akhirnya branding dibawa ke UGD. Bawamu piye? Anggaplah kamu punya mobil atau kendaraan pribadi. Datang parkir dong, nggak mungkin kamu parkir di depan IGD kan atau UGD. Parkir datang masuk UGD. Mbak tolong, iya bapak atau mas keluhannya apa? Jangan ngomong be. Ingat, gak usah aneh-aneh selama itu berfungsi normal dan ukuranmu tuh bukan mikropenis yang sekecil ini, sekecil kutil, aman. Yang ketiga, bersih itu wajib. Terlebih untuk yang belum sunat, jadi kalian masih punya kulup atau penutup alami si juniormu, sering-seringlah ditarik ke belakang untuk dibersihin. Jadi kalau bisa sih bangun tidur, setiap pipis, jangan cuma dikepet-kepetin doang. Jadi jagalah kebersihan terlebih yang belum sunat. Kalau ada yang bilang, wah mbak, kulupku macet atau belalai gajahku macet mbak, tolong jangan ide pakai oh kalau macet pakai minyak, enggak, bawa ke dokter. Pokoknya jangan pernah malu untuk bawa ke dokter kulit dan kelamin. Biasanya singkatannya SPKK. Nggak usah ke dukun, nggak usah ke tetangga, nggak usah ke pacar, langsung ke dokter aja nggak apa-apa. Dokter itu sudah biasa delok manuk-manuk gitu loh.
nggak masalah buat mereka karena itu pekerjaan, itu sebagian dari pekerjaan mereka. Terus buat kalian, nggak cuman cewek doang yang butuh mungkin pembersih khusus area kewanitaan yang pH-nya gimana apa segala macam. Buat kalian para laki-laki, kalau kalian mau membersihkan junior kalian, jangan pakai sabun-sabun yang terlalu keras, baunya terlalu menyengat. Kalaupun ada butiran scrubnya, pilih butiran scrub yang kadang ada butiran scrub yang kalau makin digosok dia makin hilang. Jadi pilih yang lembut juga. Gak ada paraben itu bagus, gak ada SLS itu bagus, di kulit biasa aja bagus, apalagi di juniormu. Keempat, jangan pernah takut ke dokter. Kalau kalian tiba-tiba melihat junior kalian ada ruam, luka, lecet, melinyar, tahu melinyar kan? Atau mungkin ada benjolan, bisul, jerawat, Mbak kok tiba-tiba ada yang gerak-gerak ya Mbak. Pokoknya apapun yang kamu ngerasa tadinya nggak ada di sini tiba-tiba ada. Jangan sungkan, jangan sedih, jangan malu buat datang ke dokter. Malu bentar nggak masalah daripada kamu kehilangan fungsi juniormu selama-lamanya. Yang kelima, main aman itu cerdas. Kondom itu bukanlah tanda cupu. Kondom itu justru pelindung yang bikin kamu tenang dan nggak was-was. Dan ingat jangan brutal teman-teman. Ada kondisi di mana penis patah juga, walaupun itu nggak ada tulangnya, tapi untuk berdiri itu nggak cuman aliran darah doang, ada otot-ototnya. Makanya kalau pas lagi mengeret emang sekecil itu tiba-tiba ngeri banget ya, tiba-tiba pas bangun langsung mateng gitu kan, itu bisa juga patah. Kenapa aku bisa bilang patah? Jajal nek pas bangun terus dicokot kan loro toh lah, aku bayangin nek ber ketekuk. Jadi kalau main jangan brutal-brutal. Kalau misal amit-amitnya kamu pas main terus mungkin kamu sama istrimu tuh mainnya emang agak nggak make sense gitu gayanya, mungkin gaya helikopter apa terenggiling muter apa piye gitu kan, terus tiba-tiba ada bunyi krek dan tiba-tiba penismu yang tadinya lurus-lurus aja waktu ereksi atau agak ke atas gitu tiba-tiba bengkok. Jangan nunggu sampai besok, langsung habis itu bawa ke dokter. Apalagi kalau kamu ngerasain ada nyeri apa segala macam, langsung bawa ke dokter. Keenam, jangan terlalu keras sama juniormu. Ingat, parenting zaman sekarang itu kan soft spoken, mendengarkan dulu. Nah, kamu juga harus gitu ke juniormu. Apalagi kalau kamu tipe-tipe coliers gitu ya, yang memuaskan diri sendiri gitu kan. Mandeko, ojo golek penyakit. Pertama itu, kedua kalau kamu emang ya mau nggak mau Mbak gimana gitu kan. Tapi aku nggak kecanduan kok, oke. Tapi jangan kenceng-kenceng. Karena apa? Karena sekuat-kuatnya sangkar burung, itu nek mbok bandingnya mbak cengkramanmu, masih kuat cengkramanmu, bener nggak? Bahkan ada alat yang bisa mengukur tekanan cengkraman kita sampai berapa itu. Jadi jangan kencang-kencang. Karena apa? Kalau kamu, apalagi yang udah kecanduan, kebiasaan kencang-kencang pakai tangan atau pakai apapun yang lebih kencang, kalian pas menghadapi kenyataan aslinya, menghadapi kenyataan yang seharusnya, kalian nggak suka. Ketujuh, rokok. Nikotin itu bikin pembuluh darah menyempit. Itu kenapa di bungkus rokok ada tulisan rokok dapat membunuhmu, menyebabkan jantung dan apa lalala macam-macam gitu kan, karena dia menyempit pembuluh darah. Namanya pembuluh darah itu termasuk di juniormu juga ada. Jadi bayangin aja kalau kamu mau bangun tapi pembuluh darahmu disempitkan gitu kan, ya udah apa yang mau dibangun gitu kan. Jadi kalau kamu nggak mau performamu turun ya kurangi rokokmu. Yang ke-8, kalau kamu gagal berdiri, tenang dulu. Jadi kalau kamu gagal ereksi, juniormu gagal bangun, jangan panik dulu, tenang dulu. Coba ingat-ingat kamu habis ngapain. Apa kamu lagi stres, apa kamu lagi banyak pikiran, dan lain-lain. Cowok itu lebih gampang terdistraksi gitu ya, kayak tiba-tiba ada yang ngetok pintu, atau kamu habis mengalami kejadian apa, nggak mungkin kamu tiba-tiba langsung mood untuk diajak main. Dan semua cowok pernah ngalamin yang namanya gagal berdiri. Jadi bukan cuma kamu doang, nggak usah panik. Kalau kamu terlalu panik, Mbak, tapi aku gagal berdiri itu udah lebih dari 10 kali dalam kurun waktu misal sebulan atau seminggu. Emang sesering itu, Mbak. Kalau kamu panik, ngerasa nggak nyaman, pergi ke dokter. Nggak usah nanya ke dukun, nggak usah terlalu banyak nanya ke Google atau ChatGPT, nggak usah nanya ke teman-temanmu. Ke dokter. Yang ke-9, gunakan atau juniormu akan hilang. Ngeri ya, Mbak? Mbak, berarti manakku hilang? Berarti kuiku engko roto. Nggak gitu konsepnya. Kalau jarang ereksi, jaringan itu bisa kaku dan memendek. Jadi normalnya kamu itu 3-5 kali tuh ereksi dalam sehari. Entah itu pas bangun tidur, pas waktu tidur, atau pas waktu-waktu tertentu. Dan itu normal, itu bagian dari maintenance. Yang ke-10, jaga dia supaya tetap adem, sejuk silir. Testis itu butuh suhu lebih dingin. Hindari memangku laptop,
duduk di saddle yang panas. Kalian kalau misalnya naik motor terus habis jok motornya dipanas-panasin, jangan langsung didudukin, apalagi mobil yang panas mbok dudukin jadi anget, dikekep neng kono gitu ya. Jangan sering-sering rendeman air anget, apalagi air anget yang cenderung panas. Karena apa? Karena suhu panas, apalagi di ndok-ndokan itu bisa mengurangi kualitas sperma kalian. Karena itu kan pabriknya nih, lato-lato ini adalah pabriknya. Jadi kalau itu mbok kekepi terus anget, dia produksi spermanya jadi kurang bagus. Itu tadi 10 hal yang wajib kalian tahu karena kalian punya lato-lato dan sosis yang panjang. Atau kalian punya junior itu. Jadi intinya teman-teman, juniormu itu bukanlah mainan, itu adalah indikator. Karena itu juga bagian dari tubuhmu. Rawat dia dengan pola hidup sehat, dengan bersih, dan beranikan diri buat periksa kesehatan. Jadi nggak cuma cewek yang harus mungkin pap smear apa segala macam, ada mungkin ya treatment-treatment tertentu, tapi cowok juga nggak apa-apa kok pergi ke dokter hanya sekedar ngecek rutin setahun sekali kek, 6 bulan sekali kek, 3 tahun sekali kek. Jadi buat para laki-laki, stop kebiasaan bodoh yang bikin juniormu itu les-lesan. Daripada nanti kamu nyesel di kemudian hari. See you in the next video, bye!